Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita tetap semangat melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring pada pagi hari ini. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran akidah akhlak bab 1 tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Di sini ilmu kalam secara etimologi atau harfiah, kalam berarti pembicaraan. Pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Sedangkan secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Terdapat beberapa pendapat menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Ibnu Khaldun, di mana ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan dengan mengedepankan nalar atau logika. Selanjutnya yaitu dasar pembahasan ilmu kalam. Nah, dasar pembahasan ilmu kalam di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran manusia, dan yang keempat insting. Yang pertama Al-Quran. Pada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 di dalamnya membahas tentang identitas Allah. Selanjutnya Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 59 membahas tentang tempat Allah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Fat ayat 10, di mana di dalam Quran Surah Al-Fat ayat 10 membahas tentang kekuasaan Allah yang dinyatakan dengan tangan Allah. Selanjutnya hadis. Hadis Nabi yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam, di antaranya hadis yang membahas masalah Islam, iman, dan ihsan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, jika umat Islam sangat termotivasi untuk memaksimalkan penggunaan rasionalnya, hal itu yang bukan karena ada pengaruh dari pihak luar saja, melainkan adanya perintah langsung ajaran agama mereka. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan penggunaan rasio dan logika dalam pembahasan ilmu kalam. Yang keempat yaitu insting, di mana secara naluriah manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Berikutnya yaitu tentang ruang lingkup ilmu kalam, di mana ruang lingkup ilmu kalam terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu pembahasan ilmu kalam, di mana dalam pembahasan ilmu kalam yang menjadi pokok adalah satu hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hal yang berhubungan dengan utusan Allah. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang kedua, aspek-aspek ilmu kalam, di mana bagian-bagian kalam sebagai ilmu dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama keesaan zat, selanjutnya yaitu keesaan sifat, keesaan perbuatan, dan yang terakhir yaitu keesaan dalam beribadah kepadanya. Ruang lingkup yang ketiga atau yang terakhir yaitu masalah-masalah yang bertentangan dengan kalam. Masalah yang bertentangan dengan kalam seperti kekafiran, kemusyrikan, kemurtatan, dan kemunafikan. Jadi 4
masalah tersebut yang bertentangan dengan kalam. Selanjutnya yaitu tentang fungsi ilmu kalam, di mana fungsi ilmu kalam yang pertama yaitu untuk memperkuat dan menjelaskan akidah Islam. Dengan adanya ilmu kalam bisa memperkuat, menjelaskan dan membela dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya untuk menolak akidah yang sesat. Yang ketiga, sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Dan yang terakhir yaitu ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya sejarah ilmu kalam, di mana sejarah munculnya ilmu kalam adalah ketika Rasulullah meninggal dunia dan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, di mana antara golongan yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan dan menganggap golongan mereka yang paling benar, terutama setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa tahkim atau arbitrase. Hal ini yang tidak hanya mempunyai implikasi politik yang tajam, tetapi juga meningkatkan kepada persoalan-persoalan teologi yang melahirkan beberapa teologi firqah. Nah, di sini firqah-firqah tersebut terdapat 4 firqah. Yang pertama firqah Khawarij, yang kedua firqah Murji'ah, yang ketiga yaitu firqah Jabariyah, dan yang keempat yaitu firqah Qadariyah. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Ilmu kalam mengarahkan sasaran kepada soal-soal kepercayaan akidah. Sedangkan fikih di sini sasarannya adalah hukum-hukum perbuatan lahiriah mukallaf atau ahkam al-amaliyah. Nah, di sini ilmu kalam dapat menguatkan akidah dan syariah. Sedangkan ilmu fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf, yaitu objek kedua ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Jadi hubungan ilmu kalam dan ilmu tasawuf di sini objeknya sama-sama membahas tentang ketuhanan. Namun, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sedangkan tasawuf, objek kajian tasawuf adalah Tuhan. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan falsafah. Ilmu kalam dan filsafat Islam memiliki hubungan, karena pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sedangkan filsafat Islam adalah pembuktian intelektual melalui pengamatan dari kajian langsung. Di sini ilmu kalam berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang tampak nilai-nilai ketuhanannya. Sedangkan filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasionalnya. Selanjutnya yaitu peranan ilmu kalam dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. Maksudnya yaitu Al-Quran mengajak manusia memecahkan sesuatu atau problem dengan cara yang pasti berdasarkan dalil-dalil pikiran dan institusional yang masuk akal dan dapat diterima oleh jiwa. Unsur keimanan menjadi sangat penting dalam memaknai kehidupan, karena boleh jadi yang kita anggap benar menurut nalar tidak demikian benar menurut Al-Quran. Selanjutnya yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Maksudnya yaitu ketika agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental,
masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Karena kita sudah tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak beragam agama. Jadi kita harus bisa saling toleransi, hidup rukun dan saling menghargai antara keberagaman satu dan yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.